Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alad dinal Islam ribaton baina qulubil muslimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Shadaqallahul aliyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru-guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus Masjid Jami At-Taubah yang saya hormati, Bapak Lurah yang sudah menyampaikan kata sambutannya kepada kita bersama, terutama kurnia yang berupa agama yang benar satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala ajaran-ajarannya, yaitu agama Islam. Maka di atas dasar daripada kebenaran agama Islam, pada saat dan kesempatan yang baik ini, kita akan menarik suatu kesimpulan bahwa di atas dasar daripada kebenaran agama Islam kita dilahirkan. Di atas dasar daripada kebenaran agama Islam kita ini sekarang hidup. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Allahumma amin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekalian mati melainkan di dalam beragama Islam. Yang kedua, kita bersyukur pada saat yang berbahagia ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka turut serta mensyiarkan agama Islam dengan memperingati seorang pemimpin revolusi dunia terbesar untuk sepanjang zaman kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sehabis memperingati Maulid biar pada kaya semuanya, biar pada makmur semuanya, biar bisa umroh, yang sakit biar pada sehat, yang belum punya anak biar punya anak, yang belum ada jodohnya biar ada jodohnya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau saya sebetulnya bukan orang asing di sini, karena datuk saya ya orang Tanah Merdeka, Bapak Dato Haji Muhyiddin, anaknya Haji Muhammad, orang tua saya Haji Muhammad Thayyib. Saya ya,
termasuk cucunya. Ada abang saya di situ, Ustadz Haji Misbahul Munir. Istrinya belum lama, setahun yang lalu meninggal dunia, Ustazah Haja Sa'diyah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sejarah tentang lahirnya beliau Rasul. Dulu Mekah dan sekitarnya dipimpin oleh orang yang bernama Ammar. Dia memimpin, mengalami kemajuan. Dan mulai saat itulah dibagikannya roti-roti oleh Ammar. Jadi orang yang umroh, orang yang haji sudah mulai diberikan makanan roti-roti. Sehingga Ammar itu diberi gelar menjadi Hashim, artinya orang yang menjajakan roti-roti buat orang yang melaksanakan umroh dan haji. Beliau meninggal dunia di Gaza. Istrinya Fatimah, istrinya Salma dari Madinah. Setelah beliau meninggal, Mekah dipegang oleh adiknya yang bernama Muthalib. Tidak lama kemudian Hashim punya anak ini bernama Syaibah, diambil, dibawa ke Mekah, dibesarkan. Setelah dia besar, diminta untuk melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Kenapa diberi nama Syaibah? Karena waktu lahir rambutnya ubanan, bayi rambutnya ubanan, jadi diberi nama Syaibah. Kalau orang sini bilang si uban. Memimpin Ka'bah Mekah sekitarnya, beliau dikasih mimpi oleh Allah menemukan air Zam-Zam yang sudah lama teruruk pasir dan batu-batu. Karena itu dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tempatnya di situ, kemudian digali, ada patung kepala kijang dari emas, ada pedang, banyak lagi peninggalan-peninggalan. Nah mulai saat itulah di samping roti juga dibagikannya air. Air Zam-Zam itu tidak pernah berkurang. Karena itu mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kalau minum air Zam. Ini penyakit lahir dan batin. Dibaca itu doa. Saya dari kecil sudah diberi minum air Zam-Zam. Cuman susah orang dulu, pergi hajinya jarang ya. Engkong saya tuh pergi haji tahun 60-an. Saudara sekalian, masih nyendok tuh sumur Zam-Zam sendiri. Jadi air Zam-Zam ini jangankan dia berkurang, bergeser tidak pernah. Tuh luar biasa. Makanya kata Nabi, innama azam-zam lima syuribalahu. Sesungguhnya air Zam-Zam itu tergantung niat kita. Ya jelas kalau saya dulu niatnya pengen pergi haji, pengen melihat Ka'bah dari depan mata, terus berdoa, miskin, susah hidup, larat saudari kalian, makan bulgur. Mungkin Pak Jamhari ngerasain dulu makan bulgur. Yang tua-tua lah, bulgur tuh makanan kuda. Zaman Soekarno, Pak Soekarno turun saudara sekalian, dipegang oleh Pak Harto, baru makmur. Pertama kali Soeharto memegang Indonesia, apa yang dia minta dari Amerika? Beras sebanyak 400.000 ton. Untuk apa? Untuk rakyat saya supaya jangan kelaparan. Nah mulai si Nek Lampir itu baru tuh aset negara dijual-jualin. Tahu Nek Lampir? Mega. Tahu Nek Lampir? Mega. Ada yang singgung? Terserah lo. Ya enggak. Karena saya bilang saya enggak punya hasud dengki, cuma menyampaikan yang benar kepada umat supaya jangan salah.
Saudara-saudara sekalian, pemimpin itu harus yang betul-betul baik, khairukum yaumukum afqahukum, yang terbaik. Nah sekarang besok Prabowo jadi presiden, dengerin nih, sebenarnya dia kalah. Tuh. Yang menang Anies, saudara sekalian. Tuh. Betulnya sekarang kan lagi dibongkar lagi KPU ini, saudara-saudara. Nah ini permainan oligarki, permainan Jokowi semuanya. Ya, tapi nggak apa-apa, sekarang Prabowo lanjutkan, silakan jadi presiden. Yang penting rakyat makmurkan. Saya nggak benci, cuman mendoakan saja, mudah-mudahan Prabowo ini ya nggak, sifat abrinya kembali untuk membangun bangsa dan negara, biar sehat dia, amin ya robbal. Iya, kalau Gibran bisa tendang mental dari dia. Ada urusan sama Gibran tuh Prabowo. Udah menghina Prabowo, menghina Nabi Muhammad, nonton film BF, narkoba. Masa punya presiden kayak begitu? Matanya ngeriap-ngeriap begitu dari dia. Mau jadi apa kita besok ini? Mudah-mudahan besok Prabowo bisa menjadi presiden sendiri, saudara kalian. Kalau dia butuh gampang tar. Ini kan Anies tarik jadi bagus. Karena Anies sekarang kan partai semuanya udah disogok semua, dibayar semuanya. Partai mas setan semua, saudara sekalian. P3 gambar doang Ka'bah, rakus sama pulus, saudara sekalian. Makanya ganti gambarnya, jangan Ka'bah, centong bakul nasi, saudara sekalian. Ya kalau nggak disinggung ini nggak pada paham. Iya, PAN dulu bagus, sekarang kacau PAN itu. Betul-betul dulu pegang sama Amin Rais, betul-betul amanat nasional. Sekarang amanat apa, saudara kalian? Alasannya apa? Fulus. Ad-dunya bil fulus. Ada fulus, lulus. Enggak ada fulus, mampus, saudara sekalian. Jadi semuanya begitu barometernya. Jangan, ya enggak. Jadi mudah-mudahan besok biar Allah nih yang menuntun Prabowo, ya Gibran mental dari kalian naik. Katanya cuma 2 calonnya, kalau nggak si Puan ya Anies. Ya jangan Puan, Anies lah saudari kalian, biar maju bangsa Indonesia. Orang jujur, orang pintar. Siapa sekarang yang lawan ilmu dia? Gak ada pak. Ya asli UGM tuh, Universitas Gajah Mada, asli tuh Anies Baswedan. Kawan, lawan semua mengakui kejeniusan dia, kehebatan dia. Pernah di pesantren, bisa pidato bahasa Arab, bisa pidato bahasa Inggris, mengerti politik dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Pernah ditangkap, ya enggak, di zaman Jokowi juga. Enggak, ternyata enggak ada korupsi 1 rupiah pun. Tuh, ya enggak, dipecat jadi menteri saudari kalian, dia keluar nggak punya salah apa-apa. Emang aneh zaman Jokowi itu. Yang pinter diberhentiin, yang goblok diduduk-dudukin sama dia. Udah masuk menteri agama si Yakut, sekarang kabur tuh. Haji Indonesia ini haji reguler ditukar sama haji plus, duitnya dibawa kabur sama dia. Tuh menteri agama biar tahu, preman dijadikan menteri agama. Ya besok mudah-mudahan gua jadi menteri agama, saudara sekalian. Pergi haji murah, 10 juta berangkat lo pergi haji, saudara-saudara. Amin ya robbal. Ya mudah-mudahan aja. Siapa tahu, bisa aja ketentuan Allah bisa terjadi seperti itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya jadi saya bilang apa, saya ini nggak punya sifat dengki, hasud, nggak ada. Kita boleh hasud sama orang diberikan ilmu yang ilmunya manfaat. Rajulun atahullahu ilman wa huwa ya'malu bi ilmihi. Orang yang diberikan ilmu yang ilmunya manfaat, kita boleh ngiri sama dia, sirik sama dia. Kapan ini anak gua biar pinter kayak dia gitu. Yang kedua, wa rajulun atahullahu malan wa huwa yunfiqu fis sabilil khair. Orang yang diberikan harta, hartanya manfaat buat bantu masjid, bantu pengajian, bantu musola, bantu pesantren, bantu janda-janda yang miskin, anak yatim yang pada kekurangan, kelaparan. Begitu diperintahkan. Boleh ngiri, kapan gua kaya seperti dia? Gua mau berjuang dengan harta gua. Bagus nggak kalau begitu? Bagus nggak kalau begitu?
bagus saudara sekalian. Jadi dua yang boleh kita syirik, orang punya ilmu sama orang punya harta bermanfaat. Kalau saya tiga, ya enggak. Kenapa begitu? Saya syirik sama orang yang enggak. Yang ketiga, aki-aki udah 80 tahun, bininya 17 tahun tuh gua ngiri sama dia sekalian. Kira-kira ada nggak di situ? Iya. Jangan janda mulu yang dipantunin. Dikit janda, pantun janda aja saudara kalian. Ya enggak. Kuda yang mana Tuhan senangin? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangin? Janda yang putih berambut panjang. Jangankan saya tuh aki-aki juga demen. Orang laki biar udah tua kalau nggak demen sama orang cakep, orang gila bawa ke grogol saudara-saudara. Itu nggak normal namanya. Kayak di sini kalau ada duda cepet kawin. Jangan sendirian hidup jadi goblok. Emang bener orang kalau punya bini jadi pinter. Saudara-saudara sekalian. Kontrakan dibanyakin, bini kagak ada, buat apaan? Anak nggak boleh melarang kalau punya bapak pengen nikah lagi. Kalau perlu anak biayain, tuh surga tuh anaknya begitu. Bapak mau kawin dilarang-larang, taruh warisan jatuh sama bini muda katanya. Jangan diatur, yang rapi, yang baik. Ya enggak, orang itu Pak kalau punya bini jenius dia, berpikirnya, geraknya. Coba kalau nggak punya bini jalan begitu nunduk tuh. Bingung sama hidup saudara sekalian. Jangan. Kan orang laki kan nggak ada putusnya. Kalau perempuan ada batas 40 tahun 50 tahun selesai dia. Saudara sekalian, kalau artinya sudah nggak datang men sudah habis dia. Saudara sekalian, masanya seperti itu. Kalau laki sampai tua bangka nggak ada batasnya. Paling enak jualan kembang, boleh jualan kembang banyak macamnya. Paling enak jadi wong lanang, makin tua banyak santennya. Emang dari sononya udah begitu, Kayaknya ibu-ibu kalau kepengen suaminya nggak kawin lagi, servisnya ditingkatkan, ampere dinaikin, begitu caranya. Dandan nggak mau, ngurusin laki kagak, cemburuan aja. Jangan, urusin laki biar benar, belajar masak gampang sekarang kok, beli bukunya ada, di TV juga ada. Namanya suami itu pengen makan masakan istri itu. Jadi jangan cemburuan, layani, servisnya yang bagus, dandan yang cakep. Senang nggak suami begitu? Senang. Coba kalau bini kayak kucing dapur, daster udah somplak mesti dipakai aja, lana robek, hutang putus, duitnya minta terus, bakal bayar kredit aja sama dia. Jangan, dandan biar cantik, biar suaminya betah sayang di rumah. Dah, hanya laki-laki juga lu punya duit jangan pelit sama bini. Rame loh. Nggak boleh. Laki sama bini pelitnya 17 setan di kalian. Duit diselip-selipin di kaos kaki, di sepatu, di sandal motor, di kantong jas. La ilaha illallah. Jangan. Bini harus cantik dari kalian. Makanya kata Nabi apa? Sunnah membelikan pakaian 3 bulan sekali. Tuh, dengerin orang laki yang balik budak loh. Sunnah membelikan pakaian istri 3 bulan sekali. Belikan perhiasan, belikan kalung, belikan gelang, belikan cincin, belikan tuh saudara sekalian. Kalau bini kita cakep nih, yang cakep juga laki. Bini siapa sih itu? Gak ada bosannya kita lihat bininya Pak Lurah. Wah, keren saudara sekalian. Ya Pak Lurahnya kenal sama saya dari tahun berapa tadi katanya? Ya, dari tahun 80-an lah kalau saya itu dakwah dari kalian. Ya, jadi istri kalau cantik, laki ke bawah cakep. Coba kalau bini jelek, makan sambil jalan ngapuk-ngapuk, ngomong di mana aja, bini siapa sih itu? Gak pantas suka di jalanan begitu.
bininya Hansip meren. Kesian Hansip, maaf Pak, bukan Hansip sini, Hansip di laut sudah digalian. Ya memang kalau cara harus nyinggung biar ntar ada perubahan, betul-betul. Nah begitu saudara-saudara. Kapan ada lagunya Elvi Sukaisi, saudara sekalian? Jelas wanita semua sama, ingin dicinta, ingin dimanja, butuh perhatian, butuh perlindungan dari orang yang paling tersayang. Iya, saudara-saudara sekalian. Jadi mesti sinkron tuh kata Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya enggak? Sebaik-baik kamu orang yang berbuat baik terhadap keluarganya, aku orang yang paling baik terhadap keluargaku. Artinya orang yang paling baik terhadap istriku. Sedekah juga pas sama istri pahalanya paling besar. Karena itu wajib. Dari saudara sekalian, sama orang tua lebih besar lagi. Tuh, bakti sama orang tua. Jangan berantem warisan doang loh. Ini Betawi laguan ini ya. Betawi ributnya warisan melulu. Bapaknya sakit bukan diobatin. Apa kata dia? Ya nggak lama lagi nih mah katanya. Tuh anak sialan, jangkalan sialan tuh sudah digedian. Orang tua sakit bukan diobatin, bawa ke rumah sakit. Jangan. Kita bakti sama orang tua ini bisa jadi seorang wali loh. Lihat Uwais Al-Qarani, dia tabiin, hidup di zaman Rasul tapi nggak berjumpa sama Rasul. Dia beriman melalui sahabat. Kenapa bisa begitu? Setiap dia mau berjumpa sama Nabi, ibunya nggak kasih. Uwais jangan kemana-mana, aku siapa yang ngurusin? Nanti aku mau ke kamar mandi, aku mau pakai baju, mau makan, mau buang air. Sehingga setiap Uwais mau jumpa Nabi nggak bisa. Tapi Nabi tahu Uwais itu imannya melalui sahabat. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, inna khairat tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Karena berbakti kepada ibunya menjadi wali yang tinggi pangkatnya. Sampai Nabi mau meninggal dunia, wasiat, hai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nanti kalau aku meninggal dunia, kau cari orang yang bernama Uwais, kau minta doa kepada dia. Dia seorang wali, tinggi pangkatnya karena berbakti kepada ibunya. Kayak kita kalau mau ngasih ibu, masih ada ibu, jangan takut-takut. Kasih ibu, bahagiakan dia. Saya gara-gara bakti sama ibu, senang hidup saya. Dari sekalian, punya rumah, tanah beli sendiri, rumah bangun sendiri, punya mobil gonta-ganti, anak paling banyak, yang 12, biangnya 3. Keren kalau kiai begitu, saudara sekalian. Ya. Senang hidup saya, pergi haji berulang kali itu tadi, doa terus minta kepada Allah, umrah berulang kali, semua dengan mudah Allah Ta'ala kasih. Karena ibu saya selagi hidup saya betul-betul perhatikan. 11, saudara saya paling bahagia hidup saya dalam segala hal. Ya enggak. Kenapa? Ibu saya perhatikan. Yang minta pakai baju, saya pakaiin baju yang bagus-bagus. Sehingga lebaran orang tanya, nyanyi bajunya bagus-bagus. Abu Hanifah anak gua yang beliin. Wah keren. Minta daging 5 kilo, saya panggul sepaha. Malam ya 2 hari sebelum lebaran nih nyak tuh daging. Wah banyak amat Ji. Gue mah cuma bertiga hidup, 5 kilo hingga 10 kilo udah nggak apa-apa, lebihnya bagian yang lain. Gembira kayak apa? Ya enggak. Minta emas 5 gram, saya pakaiin yang 35 gram. Saya bawa ke Cikini, saya pakaiin gelang. Di pengajian tangannya begini aja. Seumur-umur saya bilang miskin kan, ibu saya miskin. Saya di Banten, di Muntilan, di Gontor 8 tahun nggak pernah ditengok karena memang nggak punya uang, tidak mampu. Kitab bidayah nggak kuat beli, nggak kuat beli, pinjam terus kalau mau belajar. Yang penting saya bisa tamat dari Gontor, ada berkahnya. Khairul umur bi khawatimiha kata Nabi. Sebaik-baik pekerjaan harus selesai dan tamat. Orang miskin kan salah aja. Nih nyak pakai, jangan dicopotin. Tuh kwitansinya pegang, taruh di dompet.
Pasti orang tanya ntar, orang miskin. Begitu di majelis salim ditanya, Nyaji gelangnya gede amat itu, asli apa enggak? Asli. Enak aja lu katanya. Tuh kwitansinya tuh baca, begitu saudara kalian. Emang saya udah tebak, pasti banyak yang nanya. Ya enggak? Siapa yang beliin? Abu Hanifah. Sampai itu ibu-ibu datang ke rumah saya nanya lagi, bener tuh Ustadz, nyaknya dibeliin gelang, bener. Ingin saya berbakti, sedekah sama orang lain yang nggak bakal miskin, apalagi sedekah sama orang, cuman lu kebanyakan laki kalau mau ngasih orang tua takut sama bini, najis gua sudah digelian. Betawi rata-rata begitu, duit banyaknya ya kawin lagi dah, ini kagak diurusin. Ya enggak, mau ngasih orang tua ngumpet, jangan. Yang penting urusan istri penuhin, kasih makan, belikan pakaian, belikan perhiasan dia, belikan make up dia, cukupin istri. Kita bantu orang tua, nggak perlu takut. Ya, kalau dia galak, marah-marah, panggil, dudukin. Ya, ibu yang marah-marah. Ini saya yang cari rezeki, ini ibu saya loh, yang menghamilkan saya. Berapa bulan ibu-ibu kalau hamil? 9 bulan 10 hari. Itu Allah sudah tentukan seperti itu. Ada yang berbeda-beda dikit, wajar. Ya enggak. Wahnan ala wahnin, baca surat Luqman. Hamalathu ummuh wahnan ala wahnin. Ibu kita hamil 9 bulan, dari sekalian di atas keluh kesah. Berat, di mana-mana udah dipegangin tuh, ditahan. Miring kiri salah, miring kanan salah. Kelentang ngap, ngurep lagi. Lintir bisa dia. Belum melahirkan, antara hidup dan mati. Bapak bisa bayangin, yang masuk cuma setengah on, keluarnya 4 kilo suara kalian. Bocah diem loh. Ini kan bicara kenyataan. Masuknya setengah on, keluarnya 4 kilo, bagaimana enggak dobrak suara kalian. Kayak dulu ada orang pas bininya beranak, dia kabur, dia bebuntel, ya enggak? Dia tungguin 3 hari baru beranak. Begitu beranak diintipin, ya Allah, pantes lama bener nggak keluar, gede banget tuh bocah. Akhirnya dia bebuntel dah, mau kabur, datang mertuanya nengokin anaknya beranak. Mantu mau kemana lo? Kabur, dobrak beh, dobrak. Ya Allah, beh, gede banget keluar tuh bocah, 3,5 kilo, 4 kilo, dobrak udah beh, kata dia. Orang dulu kan goblok seperti kalian, jujur. Mantu begitu aja lo nggak ngerti, tolol amat sih jadi orang. Nabi Adam 20 kali melahirkan, setiap lahir kembar, nggak dobrak. Ayo ikut gua ke sana, ke sawah. Kan dulu sawah semua ini. Ikut ke sawah, sampai di jalanan ada batu bata tuh, potong suruh ambil. Kalapaan be, udah lu ambil aja, apa kata gua. Itu sampai di sawah banyak lumpurnya, dilempar tuh batu bata. Nih liatin mantu nih, dilempar ke sawah, batu batanya masuk, lumpurnya kan kencup lagi. Punya bini lu juga begitu mantu. Ngapa lo kamu kabur pakai bilang dobrak? Nggak ada urusan Allah itu, nggak usah. Yang penting makannya dirawat, dijaga vitaminnya. Makanya kalau bini kepengen enak, lu jangan kasih makan genjer, jadi bengek bini. Ini genjer eceng, daun mangkokan dicampur sama teri jengki. Kasih makan, ya enggak. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makan apa yang ada di atas bumi yang halal, yang thayyib dan bergizi. Minum dulu. Makanya hormatin orang, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah terhadap ayah dan ibu kamu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya.
jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Fadhal Habib. Tuh saudara kalian, lagu boleh kita pelajari yang bagus, ambil nasihat, karena itu dikarangi juga dari Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan, kan gitu lagunya ya dari sekalian. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Itu lagunya begitu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula kuburan tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon panjang. Ya, jadi ini juga bagus diambil pelajaran. Kalau dia sekarang lagi ribut masalah nasab, jangan ikuti, biarin aja, urusan dia. Terus udah lama adem sendiri. Ya enggak, biasa itu manusia, saudara sekalian. Ya enggak. Cuman salah kalau ada yang bilang kiai musuh kiai, salah. Ya enggak, tukang dagang musuhnya tukang dagang. Ya supir musuhnya supir. Ya enggak, pejabat musuhnya pejabat, salah orang tolol itu. Enggak ada Islam mengajarkan begitu. Justru kalau ada orang maju kita belajar baik biar kita bisa maju kayak dia. Begitu mestinya. Saya bapak-bapak nih, kita punya anak biar ada yang jadi tentara, jadi polisi, nggak apa-apa. Biar ada yang jadi insinyur, biar ada yang jadi pakar ekonomi, ya enggak? Begitu. Biar ada yang jadi jagoan kalau perlu, jagoan yang beriman bertakwa. Kalau bisa juga ada yang jadi ustadz, cuman jangan jadi ustadz semua. Punya anak 5 jadi ustadz semua. Nah, ini berantem melulu berebut tahlil. Gimana mau maju kita, susah saudara sekalian. Jangan. Mulai sekarang banyak yang hasud lagi dah. Apa itu tahlil? Bid'ah, jangan. Orang mati ditahlil-tahlilin, yang begitu pegang leher bajunya tampol. Takut apa yang begitu. Tahlil itu bagus, mendoakan orang meninggal dunia. Sampai apa tidak? Sampai. Kalau nggak percaya lu mati duluan sana, gue doain dari atas. Dalilnya begitu, mesti pinter ngomong kita. Jangan diikutin kalau ada yang begitu. Nabi saja ngomong sama orang yang udah meninggal dunia, ya ahlal qalib, hai orang-orang yang sudah masuk ke dalam lubang, ke dalam parit, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, ya Umayyah bin Khalaf, ya Amr bin Hisham, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqo. Nabi ngomong sama orang udah mati, jagoan-jagoan kafir Quraisy Mekah semua itu. Ya, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan-Tuhan kalian, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya? Sahabat bingung, kok Nabi ngomong sama orang udah meninggal. Qalal muslimun atunadi qauman qad jifu. Rasul, kenapa kau bicara dengan mereka yang sudah meninggal dunia? Memangnya mereka mendengar? Memangnya mereka melihat? Ya enggak. Ma antum bi asma lima aqulu walakin la yastati'un ayyujibuni. Kalian tidak melihat, tidak mendengar apa yang mereka ucapkan. Makanya kita kalau ziarah kubur dianjurkan mengucapkan salam, dipimpin sama ustadz. Assalamualaikum ya ahlal kubur, kan begitu doanya. Ya ahlad diyar, sama maknanya. Ya, mereka menjawab waalaikumsalam ya fulan bin fulan. Kita dengar apa kagak? Kepengen nggak dengar? Ya gampang, mati loh. Karena dia udah meninggal, kita masih hidup. Sama kita melihat apa yang ada dalam botol atau dalam gelas. Ya enggak, kita bisa lihat apa yang ada dalam gelas, tapi kita nggak bisa masuk ke dalam gelas. Orang meninggal dunia juga sama, dia tahu siapa yang datang ziarah, yang baca Yasin, yang baca Tabarok, yang baca Ar-Rahman, yang baca Tahlil Arwah. Dia tahu, dia lihat semua dan dia mendengar. Cuman dia nggak bisa kembali ke alam karena kontraknya udah habis. Paham?
Makanya kalau ada yang begitu jangan diikutin. Yasin bagus, hurufnya ada 3000. Kalau kita bacakan Yasin hadiah buat orang yang meninggal dunia, satu huruf 10 kali 3000 sudah berapa itu? Udah 30.000 hadiatan tuh. Minna wasilah. Makanya doa wahbah kudu dibaca kalau baca tahlil. Tahu nggak doa wahbah? Nah itu Allahumma ij'al wa ausil wa taqabbal sawaba makarana minal Qur'anil azim, terus wa mahalalu min la ilaha illallah hadiyatan minna wasilah, terus dibaca itu sampai hadiah yang kami baca ini Yasin, Tabarok, Ar-Rahman, tahlil semuanya yang enggak aku hadiahkan buat yang meninggal dunia. Makanya kita yang baca tahlil dikasih makan nasi uduk. Begitu balasannya. Terus kalian. Makanya kalau tahlil ada ustadz rame-rame bagi-bagi, jangan lo lebok sendiri. Yang penting jadi ustadz bisa semua dihajar sendiri. Dari mulai Fatihah Yasin gak nengok ke kanan, lempeng aja. Sampai doa kuntet dihajar juga sama dia. Jangan goblok, bagi-bagi. Ada yang kesinggung terserah. Emang bicara ya harus nyinggung. Biar pada sadar gitu maksud saya. Kalau di kampung rambutan udah habis saya tebas semuanya itu, udah pada sadar sekarang. Jadi kalau ada tahlilan, satu ustadz baca Fatihah, satu ustadz baca Yasin, satu ustadz tahlil, satu lagi doa wahbah, satu lagi doa kuntet. Jangan dimakan sendiri. Tahu nggak doa kuntet? Kalau habis Al-Fatihah itu namanya doa kuntet yang terakhir tuh. Cuman kalau baca doa kuntet jangan panjang-panjang, besok nggak disuruh lagi loh. Lu baca doa panjang lebar wassalamun al-Fatihah doa kuntet dah udah bihil Fatihah wasil Fatihah ya farijalam ya kasih balkam dakwahum. Doa kuntet saja panjang, Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin. Oh nong rendang udah keluar goblok. Nggak pinter-pinter jadi orang. Kepengen dilihat orang nggak usah. Dan saudara, kayaknya ngaji biar benar sama ustadz, masjidnya bagus, amin. Keren lagi masjidnya, saudari kalian. Bagus. Ya nggak ustadznya ya biar hebat ngajar di sini. Kalau saya kan cuma sekali-sekali doang. Ini ada yang kesinggung, masa kalau kapok ngundang gua lagi? Jangan. Saya mau dari dulu begini, Pak. Kayak ditangkap zaman Soeharto berapa kali saya. Cuman pidato ringan doangan. Hai bapak-bapak ibu-ibu, jangan punya anak banyak, biar dua. Jangan punya anak biar dua, banyak aja sih bilangin, tangkep gua. Itu doang. 3 hari di Komdak tuh, tiap hari suruh dia. Nggak apa-apa. Keluar gua pidato lagi, tangkap lagi waktu itu. Orang kita menyampaikan Quran bener. Saudara, kan ini sudah ada undang-undang dasarnya. Ya 1945 pasal 29 artikel 2, negara Republik Indonesia menjamin kebebasan beragama dan memberikan hak asasi kepada setiap pemeluk agama. Jadi kita Islam bebas menyampaikan Al-Quran apa adanya, gak usah takut, ada undang-undang dasarnya. Kalau ada orang di luar Islam kesinggung, salah lo, nggak perlu dengerin gitu. Kita kan Islam turu-turu kita, saudari kalian. Memang dia salah, nggak benar. Masa Tuhan Yesus ditelanjangin disembah, kan goblok itu. Nggak benar itu, nggak benar. Terus kalian, oh Tuhan dipantek icing baik, kumaha Tuhan? Ya enggak. Tuhan dipantek diem aja, nggak bisa begitu, Bung. Ya enggak. Nih Tuhan diklaim, Allah ngamuk ini sekarang udah ngamuk tuh. Iran sekarang turun tangan, habis Israel kemarin dibombardir sama Iran sudah di kalian. Kalau besok masih nggak mau juga, sadar tuh Israel, nanti turun lagi, Irak hajar lagi, habis ya. Ya enggak. Mau ngapain dari dulu jajahin negara orang melulu? Israel tuh kerjaannya. Itu yang dikatakan Al-Arab asyaddu kufran, itu Israel. Dia masuk bangsa Arab tapi kafirnya kafir betul-betulan. Dia percaya sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Yahudi, ya Yahudi sudah dikali Yahudi Khaybar dulu ada di Madinah ya. Itu kalau perang sama Romawi kalah terus, dia nggak pernah menang. Satu saat dia tawassul minta kepada Allah, ya Rabb, aku mohon dengan pangkat nabimu yang akan kau utus nanti, ya enggak, supaya kau menangkan aku ini dalam peperangan.
Waktu itu dia betul-betul yakin bahwa Nabi akhir zaman bakal lahir, pangkatnya sangat luar biasa, dikasih menang oleh Allah. Begitu lahir dia mau bunuh, jahat. Alamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi falaknatullahi alal kafirin. Tatkala mereka sudah yang tahu Nabi yang dijanjikan diutus oleh Allah, dia ingkar. Saudara sekalian, ya nggak mau beriman kepada Nabi, maunya dia nabinya dari Bani Israel. Nggak bisa, memang sudah dispensasi, sudah strateginya Allah. 124.000 rasul dan nabi yang diutus oleh Allah, yang dari Arab cuma satu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang lain diutus cuma satu umat saja, ya enggak. Walikulli ummatin rasul, enggak ada walikulli ummatin rasulan. Satu umat satu rasul, satu rasul satu umat. Tapi buat Nabi kita, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kutus kau hai Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Dari Sabang sampai Merauke, terus sedunia ini semuanya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman umat Nabi terbagi dua. Ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatul dakwah siapa? Mereka yang belum Islam, umat yang masih dituntut. Ummatul ijabah siapa? Kita nih yang sudah beriman, namanya ummatul ijabah. Makanya ada hadis menerangkan begini, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk ke dalam surga. Kata Nabi, illa man aba, kecuali orang enggak mau. Gila, ditanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orang yang enggak mau? Qala, Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, itu orang yang kepengen surga. Siapa yang maksiat kepada aku, itu orang tidak kepengen surga. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat semuanya mati husnul khotimah, amin Allahumma. Saudara-saudara, jangan pada pulang kalau ngaji sampai habis gitu. Ngaji pulang mulu lo, ngaji sampai habis, nanti berkahnya ada. Singgung aja pulang, maunya ketawa cengenges. Ini jadi begini nih, rusak agama. Ya saya makanya diselingin dengan nyanyi, diselingin dengan guyon supaya nggak bosan. Lu masih pulang juga, dasar goblok saudara kalian. Nggak apa-apa, lu mau jengkel mau buat terserah. Saya nggak pernah berbuat maksiat. Saya nggak pernah bohongin orang, saya nggak pernah punya utang urusan sama orang. Jadi kalau saya berdoa, mohon kabul lo doa saya. Orang cuma saya liatin aja mati sudah dilihat. Banyak begitu. Kemarin belum lama saya reuni Gontor. Reuni Gontor tahun 78 saya tamat. Ada 125. Yang mati sudah 40, tinggal 80. 80 yang datang cuma separuh. Datang dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jakarta, banyak. Salah satunya di antaranya ada dari Malaysia, satu rating dengan saya. Saya ketemu di Bandung, di Hotel Benua, saya pelukin, saya liatin nih orang mukanya. Ini orang muka pucat amat ini, kayak udah nggak ada gairah. Pas pulang dari reuni sampai di Malaysia sakit meninggal. Belum lama saya ngajar di Kampung Rambutan, ribu saya. Ada Pak Haji udah senderan lemes. Aduh, Pak Haji mana lemes amat ini. Ya enggak, jangan. Pulang saya 3 hari meninggal lagi saudara sekalian. Hanya hati-hati lo, kalau udah dilihatin lo gua pendek umur lo saudara sekalian. Kenapa? Saya enggak pernah maksiat, enggak pernah Pak, punya utang 1000 pun enggak ada saya. Saya enggak kaya, cuman berkah saja dikasih oleh Allah. Jangan suka bohongin orang, jangan suka nipu orang. Makanya siapapun manusianya, kalau sudah nipu bohongin jangan percaya, setan tuh manusia saudara sekalian. Mau sorbannya setampak kayak mau siapa kayak manusianya. Jangan minta perawan orang, duit kagak perawan orang dilamar. Jangan lama-lama bini lo diminta. Kayaknya cinta tuh sedang-sedang aja. Biar anda kenal saya, rumah saya di seberang sono dekat tuh pesantren ya, Nurul Hijrah, seberang sini kamu duku suruh kalian. Tak boleh ta'assub berlebihan. Gua mau punya udah apa-apa mau Abu Hanifah, jangan. Biasa sedang-sedang aja.
Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghiduka yaumam, kata Sayyidina Ali. Cintai sahabat kamu sedang-sedang aja, kita nggak tahu dia bakal jadi musuh kita. Yang wa baghiduka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumam, cintamu benci pada seorang itu sedang-sedang aja, jangan sampai mentok bencinya, kita nggak tahu besok bakal jadi kekasih kita. Berapa banyak kan tetangga bermusuhan, nggak taunya anaknya pacaran. Kan begitu terjadi di masyarakat. Bapak emaknya ngelarang, dibuntingin sama dia. Bukan rahasia umum sekali, bukan rahasia umum, dulu menjadi rahasia umum, tahu semuanya orang. Kayaknya sedang-sedang aja. Cinta yang sampai mentok hanya kepada Nabi kita maju. Siriklah tuh orang-orang di Yaman. Yaman tuh dulu Kristen semua di zaman dulunya. Namanya Abrohat al-Ashram. Bagaimana supaya orang gak ziarah ke Ka'bah, ziarahnya ke Yaman? Angkat lagi, setan godain lagi, cemplungin lagi. Ayah, aku mau diapakan? Akhirnya kalah Sayyidina Umar sama setan, dia uruk anaknya. Tapi setelah dia jadi khalifah, luar biasa baiknya sama rakyat. Sampai anaknya itu Abdullah bin Umar lagi makan marak, dia marah-marahin. Kau nggak lihat rakyat itu yang susah? Oh enak-enak makan marak, katanya anak Amirul Mukminin. Masya Allah. Kan pernah ada cerita, beliau keliling kampung sama Abbas bin Abdul Muthalib. Dia dengar ada anak yang sedang menangis di tengah malam. Kata Sayyidina Umar, apa? Hai Abbas, kau dengar itu anak kecil sedang menangis? Dengar. Biasalah Umar, kalau anak kecil nangis tengah malam pengen kencing, pengen makan, pengen nenen. Gak bisa. Ayo kita hampiri, ada apa dia? Dideketin, makin nangis tuh anak. Si ibunya ngomong, sebentar lagi nak, sabar. Sebentar lagi nak, sabar. Sayyidina Umar nggak sabar, dorong pintunya. Dia lihat apa? Ibu lagi memasak. Apa yang kau masak itu? Batu. Untuk apa batu kau masak? Mendiamkan anak-anakku. Nanti terlalu capek dia menangis, dia tertidur. Allahu Akbar, kata Sayyidina Umar. Kemana suami kamu? Mati dalam medan perang. Kenapa kau tidak lapor dengan Amirul Mukminin? Mustinya khalifah tahu diri. Jangan enak-enak di istana, jangan enak-enak di pemerintahan kalau rakyatnya kelaparan seperti ini. Kepukul nggak Sayyidina Umar tuh? Kepukul, saudara sekalian, masya Allah. Sampai kata Sayyidina Umar, ibu sebentar, yang kemana-mana saya akan kembali lagi. Kemana dia? Ke Baitul Mal. Sayyidina Umar panggul gandum, Abbas bawa samin. Sampai di jalan terengah-engah. Kata Abbas, biar aku yang bawa. Hai Umar, kena kok khalifah, pemimpin dunia ini, bukan pemimpin negara. Panggul gandum. Kata Sayyidina Umar, hai Abbas, biar aku yang panggul. Kau tidak akan kuat memikul dosaku nanti di hadapan Allah. Gara-gara aku jadi khalifah, rakyatku kelaparan, aku tidak tahu. Makanya semua pemimpin akan dipertanggungjawabkan. Betul-betul. Semua Pak. Jokowi mau berat itu dia. Tukang mebel jadi presiden, sudah itu dia. Aneh di dunia Indonesia ini. Aneh betul-betul, saudara. Ya, tuh Sayyidina Umar contoh tuh kalau jadi pemimpin. Waktu dia naik jadi khalifah, siapa yang lihat kesalahan Umar, tolong luruskan. Ada anak muda nyabut pedang, hai Umar, ya, kalau kau salah ingat, ya enggak, bangunin. Kesian orang masih ngantuk. Siang saudara kalian gitu. Ya enggak, nanti malam bulan puasa sampai jam 9 aja baca Quran pakai speaker. Kesonoin enggak boleh pakai speaker. Kenapa? Ganggu orang tidur. Anak kecil mau tidur, ya enggak, anak tua yang sakit. Jangan jam 9 ini speaker matiin, jangan pakai speaker lagi baca Quran. Orang ngaji dilarang, bukan ngelarang ngajinya Paul. Gua tabok lu waktu itu di kalian. Ngelarang pakai speakernya, jaga Nabi. Coba kalau Nabi Adam, Qabil sama Abil main bunuh-bunuhan, betul-betul. Gara-gara cewek. Nabi Nuh mati anaknya dalam kekafiran, si Kan'an. Banyak lagi Rasul Nabi yang lain. Kalau Nabi udah dibentuk seperti itu dari sekalian, jadi nggak punya anak lagi yang sampai menikah dari Fatimah, punya anak 2 Hasan Husain. Dan Hasan yang punya keturunan, ya enggak. Makanya Imam Syafi'i Al Hasani, Nabi Muhammad Al Maliki Al Hasani, Syekh Abdul Qadir Jilani Al Hasani. Al Hasani Husain itu masih khilaf. Ada yang bilang dia pernah tidur sama budak, punya anak Ali Zainal Abidin. Nah itulah dari situlah keturunannya. Dari sekalian, ada yang bilang dia nggak kawin, mati di padang Karbela, masih banyak khilaf.
Ya enggak, ya masalah khilaf sih biasa, ada perbedaan pendapat. Yang penting kita sama kita, ya enggak, sama keluarga Rasul kita cinta, saling mencintai. Kita sama kita ini enggak boleh benci, betul-betul. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Seseorang kamu belum tentu dikatakan beriman sebelum dia cinta kepada saudaranya lebih, saudara sekalian, ya, daripada dirinya sendiri. Kalau Nabi apalagi, ya, kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada orang tua, daripada ibu, daripada anak, daripada harta, pangkat, jabatan. Rasul yang lebih kita cintai, karena jaminannya surga. Anta alaman ahbabta, besok kau akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Wasallam. Ini saja yang bisa saya berikan, 1,5 jam kurang lebih, saudara sekalian. Karena besok malam saya besok malam di Pondok Aren, malam minggu paginya di Kerawang bukan, di Pancoran Mas Depok. Pokoknya malam Sabtu malam minggu full. Malam Senin, ya ini tenggorokan kan udah tua, beda ini sudah sekalian. Dulu mah kuat ngomong 5 jam nggak berhenti, diri 5 jam nggak berhenti. Sekarang ini ntar pulang mesti dikasih vitamin. Iya, ada permen yang bolong-bolong, ada vitamin. Dari kalian ada madu. Ini tadi makanya ngomongnya kencang nih, bisa makan telur 3 biji. Setengah matang tuh. Itu yang bagus. 3 hari sekali makan telur setengah matang 3. Ntar seminggu berarti 6. Beli aja tuh banyak di Alfamart, Indomaret. Air mendidih masukin, makan, jadi tenaga. Itu jangan loyo udah tua, jelek, nggak bagus, ya enggak. Sama bini tidur 5 tahun sekali, loh, rugi kita sudah sekalian, rugi. Ya saya ajarin nih Pak, besok kalau habis ngopi nih ada sisanya begini nih, ini habis ngopi sisanya jangan dibuang, pisahin ke gelas yang bersih, kasih gula aren, kasih madu, kasih telur 2 telur bebek itu merahnya aja, sejam lu tungguin tuh reaksinya cakep tuh kalian. Oh, catat itu. Ya. Apa tuh? Kopi jangan dibuang, mubazir. Bekasnya pisahin, campurin gula aren, kalau nggak ada gula Jawa. Pakein madu, kasih telur 2, aduk, minum sejam, tungguin. Bereaksi dia. Kalau nggak bisa juga, nih gua kasih, lu beli, ntar beli sendiri, cari di Google. Ini jangan kalah sama orang perempuan, senengin orang perempuan yang udah tua-tua nih, yang muda-muda masih gagah. Beli tuh jamu Ben Pasti, lu catet tuh. Ada di Google, cari tuh Ben Pasti dari galian. Itu bahasa Jawa, ya enggak. 1 kardus 10, ya enggak. 1 saset 2, minum 1 2 tuh dari galian. Ya setengah jam dah. Kalau udah lanjut usia ada tuh jelinya bagus tuh. Biar yang udah nenek-nenek jangan ngebet, yang sakit. Lu beli situ tuh di apotek Pak Bregas namanya. Nah situ lu beli jelly, beli namanya apa tuh? Ya nggak, Vegal, catat tuh namanya. Ya jamunya itu di Google adanya, kalau nggak ada di apotek lo. Ben Pasti di Google cari, ada sudah kalian. Nah itu kalau jellynya ada di apotek. Ya Vegal, lu beli itu. Tuh, jadi buat supaya enteng semuanya. Yang tua-tua itu jangan tidur sama bini, meletot kiri, meletot kanan. Ya gitu. Saya ini tuh 70 tahun kurang 2 umur saya. Seminggu enggak kurang dari 2-3 kali sorry kalian. Jamu cukup, bahagiakan istri kita, insya. Bukan emas pakaian doangan, kita bahagiakan istri kita. Kayak tanya mau banyak lagi Pak, mau tanya imam saya di rumah, datang ziarah sono. Kali-kali ke rumah, mau ilmu pelet ke, mau ilmu apa, ada mau saya semuanya. Mau ilmu matiin orang bisa sorry kalian. Banyak udah orang yang saya matiin yang bersih-bersih sorry kalian. Ya, alhamdulillah kalau ada amanah aja seperti itu. Ini saja ya, mudah-mudahan persaudaraan kita panjang, besok kita kapan-kapan ketemu lagi, ya enggak, ya diberikan sehat walafiat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya dibaca sama Ustadz sini. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsir. Saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Abu Hanifah yang mana beliau telah memberi tausiah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya.
Untuk acara selanjutnya itu doa penutup yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita semua, Al-Ustadz Sarmada. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Fatihah wa syiril Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yakbir wa yarham, wa yada fi'al bala ya Allah, wa yada fi'al bala ya Rahman, wa yada fi'al bala ya Rahim. Da'wahum fiha subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiruhu da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ni'amillah. Dengan dibacakannya doa penutup maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Kami atas nama panitia Masjid At-Taubah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. أزكى صلاتي والسلام